Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Video kali ini aku mau masak-masak lagi. Semoga teman-teman gak bosen ya. Nah, kali ini aku mau masak sayur asem sama tahu pakai bumbu pecel yang simpel-simpel aja, yang murah meriah, yang ada di rumah. Nah, tadi udah aku tulis kisaran harganya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ikut cara masak aku. Nah, yang pertama ini aku mau siapin sayurannya, mau aku potong-potong, aku bersihin. Sambil nunggu persiapannya, seperti biasa, aku sambil cerita. Karena kalau nggak sambil cerita, aku bingung mau voice over apa. Jadi, semoga teman-teman nggak bosen dengar cerita-cerita aku. Semoga sedikitnya teman-teman bisa ngambil manfaat dari cerita aku. Kali ini aku mau cerita, sebenarnya bukan cerita sih, lebih ke sharing aja, tentang ibu rumah tangga versus ibu pekerja. Nah, mungkin kan di sini ada teman-teman yang full jadi ibu rumah tangga. Ada juga yang jadi ibu pekerja. Nah, aku mau ngajak teman-teman semua untuk tidak membandingkan antara ibu pekerja dan ibu rumah tangga. Karena keduanya ini nggak bisa kita bandingin ya teman-teman. Tapi kita bisa lihat persamaannya. Sama-sama ada yang dikorbankan dan sama-sama ada yang diperjuangkan. Yang pertama, sama-sama ada yang dikorbankan. Contohnya untuk ibu rumah tangga mungkin harus mengorbankan karirnya, mengorbankan pendidikannya, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Contoh kecilnya, aku pribadi harus mengorbankan karir aku, pekerjaan yang selama ini aku pengen-pengenin, tapi karena ingin taat dan ingin mendapat ridho suami, akhirnya aku memutuskan untuk resign dan full menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah, dan lain-lain. Nah, ada juga yang dikorbankan oleh ibu pekerja loh, dan mungkin jauh lebih banyak. Yang pertama, waktu bersama anak dan suami. Apalagi kalau shift kerja istri sama suaminya itu beda, itu akan lebih susah untuk quality time ya teman-teman. Dan mungkin ada lagi yang harus dikorbankan, contohnya melihat tumbuh kembang anak. Mungkin dia bisa aja nggak jadi orang pertama yang melihat tumbuh kembang anak. Contohnya mungkin yang pertama ngelihat anaknya jalan itu neneknya. Itu juga salah satu yang dikorbankan oleh ibu pekerja ya teman-teman. Jadi mau ibu rumah tangga, ibu pekerja, itu mereka sama-sama ibu yang hebat. Sama-sama ada yang mereka korbankan untuk demi rumah tangganya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, sama-sama ada yang harus diperjuangkan. Menjadi ibu rumah tangga juga banyak yang diperjuangin ya teman-teman. Contohnya kita ingin melihat tumbuh kembang anak kita sedetail mungkin. Jadi kita memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga dan kita ingin memberi pendidikan sedini mungkin. Itu mulai dari kita ya teman-teman, karena kita al-madrasatul ula. Jadi ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi mungkin ibu rumah tangga memilih untuk menjadi ibu rumah tangga full, mungkin ingin menjadi madrasah pertama ya teman-teman, ingin full memberi pelajaran ke anak-anak mulai dari bayi sampai besar nanti. Tapi bukan berarti ibu bekerja juga nggak mau jadi al-madrasatul ula ya teman-teman. Tapi ibu pekerja juga ada yang diperjuangkan, mungkin untuk memperbaiki ekonomi, untuk membeli pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai oleh rumah tangga para ibu pekerja gitu. Jadi kita benar-benar gak bisa membandingkan antara ibu rumah tangga dan ibu pekerja, karena mereka sama-sama berjuang untuk rumah tangganya, mereka sama-sama ada yang dikorbankan. Jadi kita nggak bisa saling bandingkan mana yang lebih baik, tapi kita bisa saling support untuk menjadi ibu rumah tangga dan ibu bekerja yang jauh lebih baik. Oke, balik lagi ke videonya dulu ya. Tadi sayur asemnya udah mulai dimasak dan itu aku pakai bumbu racik seperti biasa. Terus aku kasih
garam dan penyedap, terus aku kasih gula merah. Nah ini aku mau bikin tahu. Ini tahunya aku cuman kasih tepung, daun bawang, sama garam dan kaldu. Terus aku kasih air. Terus udah deh, nanti masukin tahunya, tinggal digoreng. Jadi aku balik lagi ke ceritanya. Untuk para ibu rumah tangga, semangat. Meskipun kita tidak berpenghasilan, tapi insya Allah kita menghasilkan ya teman-teman di setiap harinya. Dan buat ibu pekerja, semangat, semoga selalu Allah mudahkan setiap harinya, semoga selalu Allah limpahkan rezekinya, dan semoga kita selalu menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Aku juga mau kasih tips buat ibu-ibu rumah tangga biar nggak bosan di rumah aja. Kita juga bisa loh berpenghasilan. Contohnya aku ini juga masih ikhtiar sih ya teman-teman. Jadi aku bikin konten kayak gini sebenarnya salah satu ikhtiar juga supaya aku bisa berpenghasilan dengan di rumah aja, dengan masih bisa ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah segala macam. Nah, emang bikin konten bisa langsung dapat uang? Enggak ya teman-teman, semuanya itu enggak ada yang instan. Jadi bisa ibaratnya kita tuh lagi magang dulu gitu. Jadi meskipun kita belum dapat uang, ya nggak apa-apa, enjoy aja. Aku juga awal bikin konten itu sebenarnya niatnya itu pengen dapat uang ya teman-teman, pastilah ya. Cuman makin kesini kok dipikir-pikir susah banget ya ternyata dapat uang dari konten. Akhirnya aku rubah niat aku, jadi benar-benar pengen berbagi karena ternyata seneng juga gitu pas upload video, ternyata videonya lumayan banyak yang nonton, terus ada yang like, ada yang komen, itu aku seneng banget. Akhirnya aku rubah niat aku, bener-bener pengen berbagi sama teman-teman. Dan soal rezeki, soal penghasilan dari sini itu aku serahin lagi sama Allah, karena Allah yang maha pemberi rezeki ya teman-teman. Jadi aku kembalikan lagi ke Allah. Kalau memang rezekiku di sini, alhamdulillah. Kalau bukan, ya berarti memang ada pintu lain yang sudah Allah sediakan untuk rezeki rumah tanggaku. Teman-teman gimana nih untuk mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga? Ngapain aja? Karena jujur ya, setelah aku sering bikin konten kayak gini, aku tuh jadi males buka e-commerce. Aku males banget buka Shopee kayak gitu. Karena apa ya? Karena ketika ada waktu luang, aku lebih milih buat ngedit video, bikin video, voice over dan lain-lain. Dan itu menurutku suatu kemajuan buat aku pribadi, karena biasanya kalau ada waktu luang aku tuh senang scroll Shopee, senang lihat barang-barang lucu yang akhirnya menggoda iman untuk beli gitu ya. Tapi sekarang insya Allah yang lebih bermanfaat. Nah, segini aja video dari aku. Ternyata masaknya udah selesai. Semoga teman-teman bisa ambil manfaat dari video aku. Nah, ini masakan aku hari ini. Insya Allah enak ya, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang mau request video boleh komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum.